Welcome back to my YouTube channel Bisnis Kopi ya, seputar bisnis kopi dan cenderung lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya, karena gue lebih suka percuanan gitu. Buat kalian yang sesuai sama frekuensi gue, ayo sini kita diskusi bareng. Thank you yang udah mampir di channel ini, dan teman-teman akan menemukan berbagai informasi atau experience gua ngebangun bisnis kopi dari nol sampai jadi sekarang. Teman-teman mungkin bisa melihat hal-hal yang nggak pernah diungkapkan di belakang. Kayak lu bangun kedai kopi kan lu taunya udah ada kedai kopi, tapi gua merangkum semua hal di balik itu. Kayak ngebangun sipilnya, belanja barangnya, terus training baristanya, tutorial minumannya. Mungkin lu bisa nemukan hal-hal seperti itu di channel gue. Dan gue ngegarap channel ini kepentingannya adalah untuk melengkapi peserta workshop. Jadi gue memang awalnya khusus materi-materi yang gue sharing di channel ini untuk para peserta workshop. Dia ikut workshop, lalu setelah itu gue ada mentoring online kan. Jadi gue nge-share materi-materi yang gue maksud di workshop itu detail tuh di channel ini, dan gue kasih linknya ke peserta workshop. Nah, anyway, di video kali ini gue mau bahas gimana caranya kita dengan segera, kalau teman-teman lagi pengen mau bangun satu usaha baru ya, bisnis kopi tentunya, coffee shop ataupun kedai kopi, ada 3 hal yang paling cepet kalau mau cepet bisnisnya, cepet juga profitnya, cepet juga ngebangunnya ya. Jadi teman-teman ada 3 hal yang perlu kalian fokuskan di awal-awal lu mau ngebangun bisnis kopi. Ada 3 hal ini ya. Nanti kita coba bedah bersama, dan gue coba jelasin sedikit dengan cara sesederhana mungkin. Semoga teman-teman ngerti dan paham. Gue bukan bermaksud ngajarin, karena gue bukan expert. Gue cuma punya experience aja 3 tahun di industri kopi, dan gue mau sharing ke kalian 3 hal basic ini. Oke, let's go, kita mulai. Yang pertama-tama, teman-teman kalau mau cepat bangun bisnis kopinya, kalau mau cepet nggak tersesat di jalan gitu ya, nggak tersesat dalam perjalanan bisnisnya, nomor 1 adalah konsep ya. Bangun bisnis kopi itu gampang, mudah, dan lu kalau udah ada uang, lu tinggal bayar konsultan, hire barista, belanja barang, sewa tempat, jadi kedai kopi. Tapi kan lu nggak mau cuma sekedar buka kedai kopi terus udahan gitu kan. Lu mau jangka panjang dong, lu mau long term, lu mau bisnisnya bisa diwariskan, bahkan maunya begitu dong, bukan cuma sekedar buka hype di awal terus tutup kan. Bener gak sih ya? Mudah-mudahan kalian berpikir sama kayak gua, bikin bisnis kopi passionnya di situ, dan bisa membangun nggak sekedar jualan kopi, tapi ada impact yang lebih besar buat kota maupun negara kita. Jadi ada hal yang besar, nggak sekedar cuma jualan kopi doang. Oke, nomor 1 itu konsep. Jadi konsepnya kalian harus tentukan dulu, harus pilih dulu. Kalian lu sukanya konsepnya apa gitu ya. Jadi teman-teman perlu memikirkan soal ini, karena ini jati diri, karena ini adalah identitas diri kita gitu. Bahkan gue berani menjamin bahwa 50% sukses lu di tangan kalau konsep lu mateng gitu. Apa sih Uncle yang dimaksud konsep itu? Ya lu tentukan, lu tuh mau segmen pasarnya siapa, lu tentukan bentuk bangunannya, lu tentukan slow bar atau fast bar, lu tentukan ini tempat tuh mau jadi tempat apa, kedai kopi yang lu bangun tuh mau jadi kedai kopi seperti apa. Apakah cuma tempat nongkrong anak-anak mabar main game, atau tempat pertemuan antara kolega bisnis, atau tempat sebuah tujuan apa nih? Kalian harus tahu gambaran puzzle gedenya lah, gambaran besarnya lu harus udah tahu dari awal. Itu yang namanya konsep. Paling sederhana adalah kalau lu mau bangun rumah, kalau lu nggak punya konsep, lu nggak punya gambaran gedenya, itu nggak punya konsep. Tapi kalau yang punya konsep, dia udah megang di tangan dia gambar arsitek beserta gambar kerjanya, RAB-nya.
detail raw materialnya apa aja dia tahu. Si orang ini yang mau bangun rumah dia udah punya pegang satu bundle gitu ya, bundling gitu, ada gambar 3D-nya, gambar kerjanya. Kalau dikasih ke kontraktor, ini kelar lah rumah ini gitu. Kurang lebih gitu. Lo harus punya itunya tuh, gambarnya lo mesti punya nih. Konsepnya harus mateng. Semakin detail sebuah konsep semakin bagus, semakin baik. Ya. Jadi nomor 1 itu ya, pahami, dan gue rasa gue berani bilang kalian kalau mau panjang bisnisnya ya kalian perlu punya konsep yang super matang ya. Kalau nggak punya konsep gimana Uncle? Ya nggak apa-apa, bisa jalan nggak bisa jalan, tapi ya lu nggak akan maksimal gitu, dan lu bakal banyak buang-buang biaya di jalan. Percaya sama gue. Dan ini experience-nya orang mengabaikan soal konsep ini, banyak banget yang tutup, yang udahan. Ya ini 50% ya gue bilang, 50% lagi ya banyak faktor ya, namanya bisnis ya. Tapi pada dasarnya semua brand-brand besar itu dimulai dengan konsep yang bagus, atau dia di perjalanan juga mempertajam konsepnya. Oke, nomor 2, lu mesti punya RAB, rancangan anggaran biaya atau rancangan anggaran belanja. Nah, RAB ini ada 3 macam ya. Kalau kalian mau cepat ya ada 3. Nomor 1, RAB sipilnya. Jadi lu punya RAB rancangan yang kedai yang mau lu bikin tuh apa. Nggak cuma sekedar ada di kepala, tapi lu tuangin di kertas gitu, di buku atau di satu lembar di luar kepala lu lah. Pokoknya lu keluarin tuh si RAB-nya. Sipil nomor 1. Kedua, RAB Coffee and Tools. Jadi peralatannya lu mesti punya RAB-nya, lu kumpulin itu perlengkapannya. Coffee and Tools ya. Jadi RAB sipil, bangunannya mau lantainya mau gimana, atapnya seperti apa, lampu, lu tulisin semua RAB lu bikin. Nomor 2 ada RAB Coffee and Tools, peralatan dan perlengkapan coffee tools. Lalu yang ketiga RAB raw material. Ya, jadi teman-teman ada 3 RAB itu yang perlu kalian fokuskan. Ya, nomor 1 tadi kan konsep, nomor 2 RAB ada 3. RAB sipil, RAB Coffee and Tools, dan RAB raw material. Kalau misalkan kayak tenaga kerja, listrik, internet dan lain-lain, itu masuknya di operasional. Jadi bukan di RAB lu bikinnya, tapi itu nanti di operasional. Yang ketiga terakhir nih, lu kalau mau cepet bangun bisnis kopi, mau kedai kopi atau coffee shop, lu harus punya strategi brandingan lu gimana. Jadi yang sesuai dengan mendukung konsepnya lu tadi. Lu mesti bikin tuh game plan si brandingan lu mau gimana. Lu mesti tahu apinya apa. Kan orang pada mikir, aduh kedai gua nggak rame, kedai gua kok sepi ya, kedai gua begini begitu. Mereka berpikir di asapnya. Asapnya kok nggak ada asap ya, kok nggak ngebul ya. Tapi mereka lupa bahwa apinya harus punya. Jangan berharap asap banyak kalau apinya nggak ada. Jadi teman-teman, kita logika aja ya. Jadi kalau misalkan lu mau ada asap banyak, ya lu apinya mesti ada gitu. Jangan sampai lu mikirin asap tapi lu nggak bikin api gitu. Nangkap kan maksud gua? Jadi brandingan ini lu mesti tahu nih bagaimana apinya itu mau di mana nih lu mau bakar. Lu mau bakar apinya, lu mau di mana aja nih? Mau di anak millennials kah? Mau di sosial media? Mau di platform apa yang lu mau? Lu mesti tahu itunya ya. Jadi api-apinya itu mesti punya. Nah, dari 3 hal ini gue yakin bisnisnya akan meledak ya, cepet banget. 3-6 bulan itu benar-benar growth-nya kelihatan banget, dibanding yang lu nggak punya, nggak nge-breakdown 3 hal ini. Nah, gue rasa gue sharing itu dulu aja. Nanti sisanya lu tinggal perbaiki di perjalanan. Tapi yang prinsip 3 hal ini lu perlu mateng. Ya, konsep, RAB dibuat, lalu sama strategi branding. Ya, gue nggak bilang strategi marketing, strategi branding. Ya, lu ngebakar api lu di mana buat dapetin asap. Oke? Gue rasa gitu aja sharingnya. Kalau kalian kurang jelas ataupun punya pertanyaan seputar bisnis kopi, atau kalian yang udah punya kedai kopi dan ngalamin kendala di lapangan di perjalanannya, bagaimana ngebangun sebuah bisnis kopi yang profitable, kalau ada problem-problem di situ tulis di kolom komentar
Nanti kita akan diskusi, kita bedah bersama, kita ngobrol bareng di komentar. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.